Halo semuanya, halo guys. Oke, general reading ya, general reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, ya kan? Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang dia, mereka, temanmu, keluargamu menceritakan seperti ini tentang dirimu sekarang, ya kan? Ya kan? Kayak gitu. Oke. Oke. Tada. Wah. Jadi aku ngerasa ini ya, ada orang-orang bercerita tentang kamu sekarang. Sebenarnya kamu ini melanjutkan hidup ya dengan ikhlas aja gitu. Mau banyak ujian lah, banyak rintangan, banyak tantangan, banyak ujian hidup, tapi kamu kayak berusaha kuat, berusaha tegar, dan ikhlas menjalaninya gitu. Sebenarnya ada sih, ada yang ngerasa ya kamu juga ada beban pikiran, kamu juga ada persoalan, tapi kamu kayak enjoy aja gitu. Kamu seperti menikmati hidup, kamu seperti ya udah fokusnya ke dirimu ya. Terus kamu kayak benar-benar mensyukuri ya hal-hal yang positif gitu. Ya artinya kamu fokusnya ke hal-hal positif. Walaupun sebenarnya di dunia ini masih ada kan hal-hal yang toksik gitu. Oke, terus ada yang bercerita ini ada seseorang merasa kehilangan kamu ya. Ada yang cerita kayak gitu, kayak gini. Aku cerita sama siapa gitu ya. Aku tuh kehilangan kamu. Aku kehilangan dirimu yang dulu, karena sekarang kamu sudah berbeda, ya. Mungkin sekarang kamu sudah berubah, gitu. Ya, kamu dulu lebih aktif, sekarang lebih pasif. Kamu dulu, ya, luar biasa ya, memperlakukan aku. Tapi sekarang, kamu biasa aja. Maksudnya sekarang kamu bersikap biasa aja. Dan kangen kebaikan-kebaikan kamu kayak dulu ya, rindu kebaikan-kebaikan dirimu seperti dulu ya. Tuh, terus ada yang cerita atau dia bicara sama dirinya sendiri mungkin ya, kan ada kayak gitu. Atau dia bicara sama Tuhan bahwa dia jatuh cinta sama kamu, cie. Hihihi. Atau ya dia bilang bahwa dia sayang sama kamu, atau dia jatuh cinta lagi sama kamu. Ada begitu. Kan kalau nggak cerita sama orang, ceritanya ke diri sendiri, atau cerita pada ilahi ya, pada yang maha kuasa. Begitu. Cuma ada yang bercerita memang kamu ini lebih pasif ya, banyak diam atau sedikit bicara, tidak bertingkah gitu. Tara, langsung aja ini dikatakan. Seseorang mengungkapkan bahwa dia memiliki ikatan batin dengan kamu.
Dan dia merasa kamu bukan orang sembarangan. Kamu adalah orang yang dikirim Tuhan untuk menabur hal-hal kebaikan, terutama di hidupnya. Ya. Jadi ada yang bercerita gitu, ada yang mengungkapkan seperti itu. Bisa aja seseorang cerita ke orang lain, atau seseorang bercerita sama dirinya sendiri, atau dia cerita kepada Tuhan, kepada semesta, ya. Jadi seseorang ini mengungkapkan bahwa aku tuh punya ikatan batin sama kamu. Aku kayak ada koneksi batin gitu sama kamu. Aku ngerasa kamu bukan orang sembarangan ya. Kamu tidak sembarangan gitu hadir di hidup aku, ya. Karena kamu banyak mengajarkan hal-hal kebaikan, kamu banyak mengajarkan hal-hal yang positif kayak gitu. Atau ya dia banyak belajar lah hal-hal yang luar biasa ya dari kamu. Jadi seseorang ini kayak cerita, ya kamu bukan orang sembarangan. Kamu ini kayak orang pilihan atau kamu dikirim Tuhan untuk menebarkan cinta, menebarkan rasa sayang ke orang-orang ya, terutama di hidupnya. Tuh. Oke, terus seseorang mengatakan bahwa dia minder sama kamu. Karena kamu sudah jadi diri sendiri dan menemukan kebahagiaanmu sendiri, ya. Ada yang minder atau insecure. Jadi seseorang ada yang cerita, aku tuh minder loh sama kamu Dora, ya. Suneo. Aku minder sama Dora. Ya, kamu sudah jadi diri sendiri. Kamu menemukan jati diri. Kamu hidup apa adanya. Kamu bisa bahagiain dirimu sendiri, ya. Kamu ini bisa membahagiakan diri sendiri. Jadi kayak ada yang mengakui kamu sudah lebih mandiri, kamu bergantung sama diri sendiri. Jadi nggak terlalu butuh sama dia gitu. Kamu tidak ada kemelekatan ya sama dia. Jadi orangnya minder gitu, Kak. Terus ada yang bercerita bahwa kamu seperti punya penjaga, sehingga dia atau mereka nggak bisa macem-macem ke kamu lagi, ya. Jadi ada yang punya firasat, bahkan bicara gitu ya. Kayaknya kamu ada penjaga deh. Kamu dijagain leluhur, kamu dijagain malaikat. Iya, kamu dijaga begitu sama penjaga, ya. Atau ada yang punya firasat gitu, kamu tuh dijaga. Jadi kayak, ya kami nggak bisa sembarangan sama kamu ya. Kami nggak bisa sembarangan bicara. Kami nggak bisa sembarangan permainkan kamu lagi gitu. Jadi ada yang ngerasa ya udah nggak bisa macem-macem lah sama kamu lagi. Ada kayak gitu. Terus ada yang bercerita kamu semakin menarik. Kamu makin sayang sama dirimu. Kamu makin merawat dirimu, ya kan? Jadi kamu sudah mencintai diri sendiri. Kamu sudah menghargai diri sendiri. Jadi kamu merawat diri. Kamu jaga fisikmu, jaga mentalmu. Jadi kamu menarik ya. Kamu terawat gitu. Jadi ada yang ceritain, kamu makin menarik deh, say, gitu. Kamu makin cantik sebenarnya, makin ganteng gitu, ya. Ya, kamu kayak orang yang self love, udah menyayangi diri sendiri gitu. Jadi sudah pintar merawat diri, ya. Kamu sudah menyayangi dirimu. Jadi makin cantik lah. Makin ganteng gitu, bro, bray, sis, say. Terus ada yang mengarang-arang cerita tentang kamu hanya dengan sebatas mengetahui informasi kamu di sosial media, ya gitu. Ini orang-orang yang suka stalking ya, suka kepoin kamu, nyari tahu kamu di sosmed ya. Jadi ada yang mau karang-karang cerita gitu, ada mau karang-karang cerita tentang dirimu. Ya dia hanya sebatas tahu kamu itu cuma dari sosmed gitu. Dia langsung ngarang-ngarang cerita gitu ya. Jadi maksudnya itu kayak dia cuma tahu
info kamu di sosial media gitu, tapi langsung bilang inilah, bilang itulah tentang dirimu. Misalnya apa ya? Misalnya kamu bikin sesuatu di sosmed, langsung kayak dia merasa ya kamu seperti di sosmed itu, ya. Misalnya kamu posting bahagia di sosmed, ya dia merasa kamu tuh bahagia, ya. Atau ada yang merasa kayak apa ya? Kalau kamu posting galau-galau, ya dia rasa kamu galau. Padahal belum tentu ya. Ya begitulah orang. Cuma bisa apa ya? Ngejudge gitu. Cuma bisa menghakimi. Makanya apa-apa tuh lebih privacy lah. Lebih jaga ya urusan pribadi. Bukan konsumsi publik gitu. Jadi ada menilai kamu kayak gitu. Ya misalnya kamu kalau aktif di sosmed dibilang gabut lah, dibilang apalah gitu ya. Tapi kalau off di sosmed dibilang ada masalah lah. Padahal off dari sosmed kan ya nggak apa-apa gitu ya, istirahat sosmed. Tapi orang ada menjudge ya, wah kalau orang off di sosmed ada masalahnya nih, bermasalah nih hidupnya, wah harusnya kan nggak bisa gitu ya. Tapi ya gimana lah, ya orang-orang julid itu. Orang-orang yang ngomentarin kan kayak gitu ya. Ya, jadi ada mengarang-arang cerita tentang kamu hanya sebatas tahu kamu di sosial media gitu. Udahlah, udahlah. Terus ada orang-orang yang gak mau banyak ngomong tentang kamu. Karena kenyataannya hidupmu lebih bahagia daripada mereka. Dan mereka iri sebenarnya, ya. Jadi ada juga nih orang-orang gak mau banyak cerita tentang kamu. Ada juga entah siapa nggak mau banyak ngomong tentang kehidupanmu. Ya karena dia tahu sebenarnya kenyataannya ya, kamu bisa aja lebih bahagia daripada dia, ya. Bisa aja kamu lebih baik daripada mereka. Dan mereka iri lah gitu. Mereka kayak, ah nggak mau ceritain kamu. Nggak mau ceritain kamu udah lebih bahagia. Nggak mau ceritain kamu udah lebih baik gitu. Kan iri gitu. Ya. Siapalah itu ya. Terus seseorang mengatakan bahwa kamu nggak mau terlalu baik lagi ya. Jadi seseorang mengatakan bahwa kamu nggak mau terlalu baik lagi karena kamu menjaga hatimu tidak mau kecewa lagi ya. Jadi begitu. Ada yang bercerita kalau kamu ya Dora Suneo nggak mau lagi nih terlalu baik ya karena nggak mau kecewa lagi. Oke? Atau nggak mau berharap lagi ya karena nggak mau kecewa lagi. Terus ada teman atau saudara yang bilang kamu batasi komunikasi karena nggak mau berkontribusi lagi atau nggak mau berkorban lagi ya. Jadi ada yang cerita begitu. Bisa teman, bisa keluarga, bisa saudara. Jadi ada bilang kamu batasi komunikasi ya, kayaknya udah kurang nih silaturahmi gitu. Ya kayaknya kamu begitu ya, batasi diri karena kamu nggak mau berkontribusi lagi, kamu nggak mau berkorban lagi kayaknya gitu ya. Entah bener entah salah, namanya juga orang kan bercerita tentang kita bisa sesuai bisa tidak gitu ya. Orang menggosipkan kita ya bisa aja nggak sesuai sama kita gitu ya. Jadi kamu yang tahu hidupmu. Fokuslah sama dirimu ya. Oke, terus oke. Ada yang cerita kamu sekarang tertutup, bingit ya. Terkesan manipulatif, tapi mungkin lebih artinya ke arah positif ya. Ada sih yang ngerasa gitu. Ada yang cerita kamu tertutup banget, kamu privacy banget, menjaga urusan pribadi, ngurus diri sendiri, nggak ngurusin orang. Oke. Ada juga yang cerita kamu sekarang bikin orang baper gitu ya. Ada nih yang cerita
aku tuh baper loh sama kamu, Dora, Suneo gitu. Aku terbawa perasaan sama kamu. Kenapa ya? Apa kamu sekarang karena sudah berbeda gitu ya? Apa karena kamu sekarang sudah berbeda, sudah berubah, auramu beda, auramu makin positif, makin menarik gitu ya? Jadi aku baper sih lihat kamu. Aku baper bayangkan wajahmu, aku baper lihat fotomu, aku baper lihat kamu dari jauh, bla bla bla. Wah, adalah kayak gitu. Terus kuat banget ini ya, energi kayak ada yang cerita bahwa mereka kehilangan kamu. Kamu yang seperti dulu, ya. Ini sangat kuat energinya, say, gitu bro, bray, ya. Gitu sis. Jadi ada yang cerita gitu kak, guys, aku kehilangan gitu, kehilangan sosok kamu seperti dulu. Kamu dulu baik banget ya, sekarang baikmu itu kayaknya standar gitu. Atau kamu sekarang orangnya balance ya, kamu orangnya sekarang pengennya adil gitu, kayak ya kamu mau berjuang kalau diperjuangkan, kayak gitu. Oke, ada yang bercerita kamu sudah bisa memenuhi dirimu sendiri. Kamu sudah bisa bahagiain diri sendiri. Udah bisa stabilkan diri sendiri. Kamu udah bisa stabilkan emosi ya. Beberapa ini bisa mandiri banget gitu. Ya. Jadi ada yang cerita kamu udah stabil banget secara emosional. Kamu tidak mudah terpancing drama. Kamu tidak mudah terpancing huru-hara. Kamu tidak gampang ke distract. Kamu tidak gampang terpengaruh, ya. Mau temanmu, keluargamu, orang masa lalumu, orang yang sekarang, mau gimana hidup mereka, terserah. Kamu ngerasa ya hidupmu, ya. Tidak bisa disamaratakan dengan mereka. Gitu. Oke, ada yang cerita kamu tuh cuek. Kamu cuek bingit sekarang, say. Ya, kayak bodo amat gitu. Kamu di sana sepertinya udah bahagia. Tapi kamu sama siapa di sana? Jadi bertinyi-tinyi, ya. Jadi bertanya-tanya. Kalau kamu bahagia di sana, kamu sama siapa ya? Temenmu siapa di sana? Yang deket-deket sama kamu siapa? Wah, ada bertanya-tanya, ya. Kayaknya kamu bikin orang penasaran ya. Tapi ada yang cerita, kamu ini banyak diam karena kamu sudah capek sama mereka, ya. Ada yang cerita kamu banyak pasif karena kamu sudah lelah dengan dengan mereka. Ada yang sudah menyadarinya gitu. Jadi kayak ya mungkin merasa bersalah sama kamu, merasa kayak pengen memperbaiki hubungan lagi sama kamu. Ada sih sebenarnya udah introspeksi diri, udah ngoreksi diri gitu. Misalnya aku cerita gitu sama siapa, aku bilang aku tuh merasa bersalah sama kamu. Aku yang buat kita kayak gini gitu. Aku yang buat kita menjauh. Aku banyak salah sama kamu. Jadi kamu lepaskan aku. Atau apa ya? Aku terlalu egois. Aku tidak hargai kamu. Atau aku sia-siain kamu. Ya makanya kamu lepas dari aku kayak gitu. Jadi kayak cerita juga sih bahwa dia punya banyak kesalahan sama kamu. Tuh, Oke. Minum guys, minum yang aus ya. Hihihi. Terus ada orang lama atau kawan lama yang mengatakan kamu misterius saat ini karena kamu sulit ditebak saat ini, ya. Jadi ada orang masa lalu, orang lama, kawan lama, teman lama, pernah ada urusan atau siapalah, ya kan? Ini berkata-kata kamu tuh misterius ya. Kamu susah ditebak sekarang, ya. Tidak mudah menilai kamu.
tidak bisa menghakimi kamu, ya. Tidak bisa ngejudge kamu gitu aja. Ya, soalnya kan bisa aja kamu di sana sudah bahagia gitu. Oke, terus seseorang mengatakan bahwa sejak kamu sangat spiritual, kamu terlihat lebih aneh dan sensitif. Tapi dia mengakui kamu lebih peka dan perasa, ya. Jadi ada seorang berkata begitu, sejak kamu spiritual banget ya, kamu tuh makin aneh, makin sensitif ya, karena makin intuitif, intuisi makin tajam. Cuma memang iya juga ada positifnya ya, atau banyak positifnya. Ya kamu jadi lebih peka, kamu jadi perasa, kamu bisa merasakan petunjuk dari Tuhan, kamu bisa merasakan petunjuk dari semesta, kamu bisa merasakan juga energi-energi orang. Jadi kamu ada rasa simpati, empati yang besar buat orang-orang. Atau istilahnya kamu semakin penyayang, ya. Tuh. Ada yang menceritakan bahwa kamu lebih baik daripada orang yang di sisinya saat ini. Ini pertanda bahwa dia juga belum move on dari kamu, ya. Ada begitu. Ada yang cerita, kamu tuh lebih baik sih daripada orang yang sekarang, yang ada di sisiku sekarang, ya. Ya intinya kamu lebih baik daripada orang lain. Ya pertanda lah bahwa ya belum move on ya, belum lupa sama kamu. Oke, terus mereka ingin bercanda tawa dan bersenda gurau dengan kamu lagi. Tapi ternyata kamu sudah tidak mau basa-basi, ya. Jadi ada orang-orang mau canda tawa, mau senda gurau lagi ya, bercanda. Ada mau ada pengen bercanda lagi sama kamu. Tapi sekarang boro-boro ya, kamu aja nggak mau basa-basi gitu. Ada begitu ya. Ada yang kayak ngerasa ya boro-boro bercanda sama kamu ya. Kayaknya kamu aja nggak mau basa-basi gitu ya. Maunya to the point langsung gitu ya. Langsung ke poin penting. Atau kamu meladeni yang penting-penting aja. Terus ada yang bergosip bahwa hidupmu sedang banyak masalah, sehingga kamu menutup diri. Wah, ini nih orang yang ngejudge ya. Ada yang menghakimi, ada yang bergosip, gibah gitu ya. Ada yang bergosip, kayaknya hidup kamu banyak masalah, makanya kamu menutup diri. Wah, padahal belum tentu ya. Orang menutup diri itu kan bisa aja untuk fokus sama diri sendiri ya. Menutup diri, membatasi diri itu kan untuk menyayangi diri sendiri sebenarnya ya. Tapi ada yang bilang karena kamu banyak masalah, karena kamu ini ono. Wah ya, namanya juga gosip ya. Terus ada yang bilang kamu lebih perhitungan soal uang, kamu sungguh menghargai kerja kerasmu untuk mengumpulkan uang ya. Jadi ada yang menceritakan kamu sekarang lebih perhitungan, termasuk soal uang ya. Kamu perhitungan, kamu menghargai kerja kerasmu untuk mengumpulkan uang. Atau artinya ya tidak mudah kan, tidak gampang cari uang. Jadi ya menghandle, memanajemen uang, memperhitungkan uang sebenarnya ya. Tapi bisa juga dalam hal-hal yang lain. Kamu tuh kayak nggak mau berkorban terus ya, kamu tidak mau rugi terus ya, gitu. Oke. Cara wah, BWLAEVRMPJKTX, ada yang lama UDSYN. Ada April, Juni, Maret, Mei, Juli, September, Oktober, dan Februari. Oke.
Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Capricorn. Semarang, Klaten, Nganjuk, Mojokerto, Banyuwangi, Jepang, Singapura, Australia, Pontianak, Jakarta, Cilacap, Surabaya, Turki, Bandung, Eropa, Aceh, Cianjur, Probolinggo, Bangka Belitung, Kendari, Padang, Malaysia, Medan, Bengkulu, Tegal, Banjarmasin, Trenggalek, Timor Leste, Lombok, dan Bali. Oke? Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.